Di video bagian 10 ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan form pada tema wisata. Jadi tema wisata ini punya sebuah form yang digunakan untuk pengunjung melakukan order atau pembelian paket. Jika kita lihat pada salah satu paket di sini, pada bagian kanan di sini ada form, ada input untuk pengunjung melakukan order, lalu di bawahnya sini ini adalah kirim. Jadi nanti ini akan terkirim ke email yang di setting. Nah, ketika pertama kali mengupload tema kemudian memasang dummy, sudah ada dummy form tapi emailnya masih menuju pada email bawaan dari dummy, yaitu menuju ke email Cius. Kita akan setting ini agar emailnya nanti masuk ke email masing-masing dari pemilik web ini. Jadi ini harus disetting ya. Oke. Ketika sudah memasang plugin dan impor, di sini kita masuk ke menu kontak. Kita harus mengkonfigurasi emailnya sesuai dengan email masing-masing. Nah, ini ada dua buah form bawaan dari import. Kita akan setting keduanya. Jadi kita akan contohkan lagi yang agak kompleks di sini, yang wisata 2 form. Nanti yang kontak form 1 silakan diedit sendiri. Jadi masuk untuk mengedit. Ada beberapa tab. Kita fokus pada tab bernama mail. Ini tab mail. Kita klik di bagian ini, lalu akan terbuka beberapa kolom. Oke, ini adalah kolom pengaturan untuk berkirim email. Jadi ketika nanti pengunjung melakukan order, emailnya akan masuk ke sini. Jadi pertama to ini bebas mau diisi email apa aja. Misalkan saya ini di sini saya pakai domain desodev, saya bisa misalkan ganti desodev, atau ke gmail.com juga bisa. Oke, misalkan seperti ini. Oke, yang bagian atas ini, bagian to atau email akan dikirim ke jadi kemana nanti ketika order, admin akan mendapatkan email di mana. Ini bebas menggunakan email apa saja, bisa Yahoo, Gmail dan sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada bagian form. Nah, ini ada aturannya, tidak boleh berbeda dengan yang disyaratkan di bagian form ini. Jadi di sini ada penjelasan, email pengirim harus sesuai dengan seed domain. Nah, seed domain ini apa? Seed domain ini adalah web di mana kita memasang plugin ini. Misalkan kalau saya webnya ini cius.com, maka di sini harus cius.com. Emailnya harus salah satu email yang hostnya di cius.com. Kenapa ini keluar error? Karena saya memasang plugin ini di web domainnya desodev. Jadi ketika di sini saya tetap pakai cius.com, tidak bisa. Pakai Gmail juga tidak bisa. Yahoo tidak bisa. Harus mengikuti domain. Jadi emailnya harus mengikuti domain seperti ini. Jadi misalkan Yayun desodev. Nah, kalau domainnya sudah sesuai seperti ini, maka pesan errornya akan hilang. Nah, ini wajib diisi seperti ini agar emailnya nanti terkirim dengan sukses, tidak masuk spam dan sebagainya. Makanya dari pluginnya sudah diberi antisipasi seperti ini agar orang pengguna yang memakai tidak salah dalam melakukan settingnya. Oke, kita coba. Kalau misalkan tidak percaya, kita bisa coba misalkan digunakan email dari yahoo.com. Oke, seperti ini. Nah, keluar lagi errornya. Jadi emailnya ini tidak boleh berbeda dengan domain tempat dipasang plugin ini. Oke, jadi kita harus kembalikan lagi sesuai dengan pluginnya. Desodev.
Nah, ini sebagai syarat, jadi ini wajib. Oke, sudah hilang. Nah, selain mail 1, mail ini, mail 1 kita sebutnya atau mail, ini adalah email yang akan diterima oleh admin web ketika ada orang melakukan order. Lalu di bagian bawah adanya namanya mail 2. Nah, ini mail 2. Biasanya tersembunyi. Nah, seperti ini. Kita bisa klik mail 2. Lakukan setting yang sama. Tapi di sini hanya pada bagian from. Jadi ini sama, harus diisi dengan seperti tadi. Deserve dev. Nah, email ini akan dikirimkan kepada orang yang melakukan order. Jadi ada dua email. Email yang atas tadi dikirimkan kepada pemilik web untuk memberitahukan ada order. Nah, email yang bawah ini kembali kepada pengorder. Misal saya order, maka saya akan dapat konfirmasi. Nah, isi pesannya ada di bagian bawah. Bagian bawah ini, misal nama dan segala macam, nanti di bagian bawah biasanya saya berikan keterangan. Oke, ternyata tidak ada. Oke, intinya bahwa ini yang email bagian bawah ini adalah untuk dikirim kembali sebagai konfirmasi ke orang yang melakukan order. Oke. Kemudian di sini kita bisa ganti ke email apa terserah. Misalkan gmail.com seperti ini. Yang terpenting adalah bagian from. From ini wajib menggunakan email dengan domain sesuai dengan web yang dipakai ini. Oke. Ini saya lebih perjelas lagi. Jadi bagian form ini emailnya harus sebuah email yang berakhiran sesuai dengan domain. Tidak bisa Yahoo, tidak bisa Gmail, Outlook, dan lain-lain. Oke, seperti itu. Oke, jika sudah seperti ini sudah sesuai ya, sudah menggunakan email domain sesuai dengan domain yang dipakai. Oke, sudah, kita bisa simpan. Oke, seperti ini. Jadi ketika ini sudah tersimpan, artinya pengaturan sudah selesai. Tinggal testing melakukan order. Nah, di sini ada yang perlu saya tekankan bahwa ada hosting. Nah, ini berhubungan sama hosting. Ada hosting yang mematikan fungsi PHP mail. Jadi karena fungsi ini sering disalahgunakan untuk melakukan spamming atau mengirim pesan-pesan spam ke email-email, jadi dari hosting ini dimatikan. Nah, kalau ini dimatikan, maka kita tidak bisa mengirim email. Form ini tidak akan bekerja. Saya bisa contohkan di sini. Oke, saya akan melakukan order. Misalkan saya ingin melakukan perjalanan tanggal 31 Juni, 2 orang dewasa, kemudian 1 orang anak, kemudian saya pilih rental tanpa supir. Oke, di sini saya isi namanya. Emailnya saya gunakan email lain. Saya punya email yayun@cius.com. Kota asal misalkan seperti ini cukup. Nomor telepon, kemudian pesannya testing. Oke. Hosting yang dipakai ini juga tidak berfungsi PHP mail, jadi dimatikan. Jadi ketika kita tekan order, akan keluar pesan error seperti ini. Ini artinya bahwa emailnya bermasalah walaupun settingnya sudah benar. Oke, nanti akan dilanjutkan di video terpisah tentang cara untuk mengatasi error pengiriman email.